wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dihormati Bapak Kabid GTK beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram, Bapak Afian Khalid SE yang berkenan menghadiri undangan kami. Al-Mukarram Syekh Habib Hasan bin Zain Al-Idrus, syukron kathir bisa rawuh di SMP 10 Mataram. Bapak Korwas yang saya hormati, Bu Kabid, alhamdulillah bisa rawuh. Pak Kabid Dikdas, kemudian Pak Ketua MKKS beserta rombongan, Pak Kabid Dikdas, teman-teman sekolah penggerak, alhamdulillah tetap kompak. Bu Seklur dan Pak Kaling, semua hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia nikmatnya, sehingga pada hari ini, hari Selasa tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, tepatnya tanggal 25 bulan 2 2025, tanggal yang cantik katanya, 25/2/25. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan bertemu dengan kita semua, bersilaturahmi dalam rangka meresmikan renovasi musola ini, yaitu diberikan nama Baitul Ilmi, sekaligus perpustakaan musolanya menjadi satu, yaitu perpustakaan musola Baitul Ilmi. Alhamdulillah, dengan karunia yang diberikan kepada Allah itu, marilah kita tetap bersyukur dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dengan memperbanyak sholawat, kita kelak dikenal oleh baginda Rasul dan kita mendapatkan syafaat di yaumil hisab kelak. Amin. Ibu bapak, para tamu undangan yang saya hormati, kami keluarga besar SMP Negeri 10 Mataram menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pelunggu Sami hadir rawuh memenuhi undangan kami pada hari ini, hari Selasa ini. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Kami bercerita sedikit Bapak dan Ibu, perjuangan teman-teman saya dalam rangka mewujudkan sarana ibadah untuk anak-anak didik kita, ya, diawali dengan menumpuknya genteng yang ada di belakang sekolah, ya Pak Jo ya.
yang sangat banyak sekali, mau dihibahkan Pak Jo minta diangkutkan. Wah, saya tidak punya untuk mengangkut biayanya. Musola ini hanya di sini saja, di pilar-pilar ini, dan kedalamannya cukup dalam. Tapi alhamdulillah dengan ide dari teman-teman, genteng yang numpuk di belakang habis untuk nguruk nih kita, sehingga lantainya agak tinggi. Ketika hujan ya alhamdulillah tidak sampai kerendam banjir. Nah, oleh karena itu saya beserta teman-teman bismillah saja kita nekat mengusung genteng-genteng yang ada di belakang niki untuk bisa kita uruk di sini. Kemudian saya berikhtiar juga menghubungi Ibu Dewan. Waktu niki Bu Ika alhamdulillah nyumbang juga niki untuk mensupport. Kemudian saya menggalang dari teman-teman sekolah SMP saya, yang SMA saya di Jawa sana, yang kebetulan ekonominya sudah membaik. Saya tidak meminta sumbangan, tapi saya ngirim foto yang belum jadi niki. Nah, pertanyaannya ada apa dengan foto ini? Saya sedang membangun musola, gitu aja saya jawab. Alhamdulillah, mana rekeningnya Mim? Saya kirimi. Itu juga ada, alhamdulillah. Kemudian dari teman-teman juga, teman-teman saya, setiap sertifikasi supaya tidak habis begitu saja. Ya alhamdulillah, teman-teman menyisihkan ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, kami kumpulkan semuanya. Itu semua dari teman-teman saya. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman. Tidak berhenti di situ saja. Anak-anak kami setiap imtak, setiap mengaji nyumbang ala kadarnya. Nggih. Jadi alhamdulillah semuanya bisa bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja untuk mewujudkan impian kita bersama, bagaimana membangun tempat ibadah yang layak untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dewan yang sudah hadir untuk mensupport semua aktivitas kegiatan persekolahan di SMP Negeri 10 Mataram, karena kami keluarga besar SMP Negeri 10 Mataram mempunyai cita-cita bagaimana supaya ada sekolah yang ya representatif gitu, yang bisa dibanggakan oleh masyarakat. Nah, tentu ini tidak bisa berjalan sendirian, kami berkoordinasi kemudian dengan Dewan, ya alhamdulillah diwakili oleh Pak Afifian hadir hari ini pada kesempatan ini yang bisa hadir, dan beliau insya Allah berkomitmen untuk membangun sekolah ini menjadi lebih baik dan lebih efektif. Kemudian juga terima kasih support dari teman-teman sekolah penggerak yang tidak lelah ya, walaupun nasibnya belum jelas hari ini bagaimana kelanjutannya, tapi tetap semangat ya, saling mensupport sehingga kita bisa eksis di tempat tugas kita masing-masing. Terima kasih juga teman-teman dari MKKS, Pak Ketua, Mik Komite, Ampure. Ya, jadi terima kasih dukungan pelunggu kami, ya, Pak Babin semuanya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan kehadiran pelunggu memberikan support kepada kita semuanya untuk berbuat lebih baik untuk SMP Negeri 10 Mataram. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tunas maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas rawuhnya pelunggu sami, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kita sama-sama hormati dan banggakan, Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, dan Bapak Kepala Sekolah SMPN 10 Mataram, Bapak Haji Hamid
semoga beliau dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak anggota DPRD Kota Mataram, Bapak Alfian Khalid, dan bapak-bapak, ibu guru, para pejabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan kita berkumpul di musalla Baitul Ilm, yang dimana Nabi Muhammad SAW beliau pada awal mula hijrah dari Makkah menuju Madinah, beliau pada saat itu yang pertama beliau bangun adalah Masjid Quba, yang tadi di pertengahan jalan orang-orang di luar Islam mau mencelakakan Nabi Muhammad SAW dari di atas gunung, mempersiapkan batu yang begitu banyaknya. Akan tetapi batu yang sudah dipersiapkan tadi tidak jadi dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata Allah menakdirkan hal yang berbeda. Batu yang sudah dikumpulkan tadi yang niat untuk mencelakakan Nabi, tapi justru batu itu yang pakai dibangun Masjid Quba. Tadi batu belum ada. Di zaman dahulu mencari dan membangun suatu tempat, mencari batu itu sangat lama. Bahkan mengambil yaitu batu itu sangat lama dan menghancurkan. Sedangkan batu-batu yang tadi orang-orang munafik dan orang-orang di luar Islam mau mencelakakan Nabi, ternyata sebelum mereka melempar Nabi, ternyata mereka sudah dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita berada di suatu tempat, hendaklah kita setiap tinggal atau kerja di suatu tempat, hendaklah kita memberikan sesuatu kesan amal jariah di dalamnya sebelum kita pindah dari tempat tersebut, untuk menjadi kesan, menjadi amal jariah bahwa kita tetap berada di tempat sana. Memang wujud kita nggak ada di sana. Bahkan Nabi Muhammad begitu di Kuba, beliau pindah ke pertengahan kota Madinatul Munawwarah. Sangat jauh Masjid Kuba ini, hampir di luar kota Madinah, dan beliau membangun Masjid Nabawi. Tapi beliau tetap kunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Walaupun Nabi Muhammad tidak berada di sana, tapi ada peninggalan Nabi Muhammad di tempat sana. Inilah suatu pelajaran bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pindah, rumah kita asli dari Lombok Timur pindah ke Mataram, kita asli Lombok Tengah pindah ke Mataram, atau Mataram pindah ke Lombok Tengah, dimanapun kita berada atau dimanapun kita bekerja selama 5 tahun, 2 tahun, hendaklah ada kesan amal jariah di dalamnya. Supaya kenapa? Supaya kita tetap berada, wujud kita tetap ada di tempat sana. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW meninggalkan suatu tempat kecuali di tempat itu ada amal jariahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad pindah dari tempat ke tempat kecuali di sana ada kesan baik Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita pindah dari satu kampung menuju kampung, dari tempat pekerjaan menuju tempat pekerjaan yang lain, dari tugas menuju tugas yang lain, dari seragam menuju seragam yang berbeda, tetapi kita justru meninggalkan kesan keburukan di dalamnya, menjadi justru bukan amal jariah, justru tetap dosa yang Allah kirimkan kepada kita. Maka momentum yaitu tarhib Ramadan, yaitu untuk mempersiapkan diri kita dengan bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada bapak ibu-ibu di tempat ini. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW beliau ini mempersiapkan diri dengan masuknya bulan suci Ramadan, dan para sahabat mempersiapkan diri beliau masuk bulan Ramadan,
Bulan Ramadan adalah bulan yang paling suci. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling putih. Bulan Ramadan adalah bulan tempat dilipat gandakannya pahala, sehingga malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit berdoa kepada Rasulullah SAW agar diaminkan doanya. Maka pada saat Rasulullah SAW naik di atas mimbar, tiba-tiba Rasul mengucapkan kata amin. Tiba-tiba naik tangga kedua, beliau mengucapkan kata amin. Tangga ketiga, beliau mengucapkan kata amin. Sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa gerangan engkau mengucapkan kata amin naik di atas mimbar ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Baru saja malaikat Jibril datang kepadaku, tolong aminkan doa saya. Maka kata sahabat Nabi mengatakan, akhbirna, tolong berikan kami kabar apa bunyi dan isi doa tersebut. Maka Rasul mengatakan bunyi doanya ada 3, tapi salah satu doanya tersebut Rasul mengatakan, man adraka Ramadan falam yughfarlah. Siapapun orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ragifa'an furajulin, ragifa'an furajulin, ragifa'an furajulin, sungguh celaka bagi seseorang, sungguh binasa bagi seseorang, sungguh kerugian bagi seseorang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, falam yughfarlah, tapi tidak mendapatkan pengampunan dari bulan suci Ramadan. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, 1 bulan suci Ramadan dibanding 11 bulan rahmat yang turun dan pahala masih lebih banyak bulan suci Ramadan. Dikalikan 2, 11 bulan itu masih banyak, yaitu 1 bulan tersebut. Dikalikan 20 masih banyak 1 bulan tersebut. Bahkan dikalikan 100 kali lipat, maka tetap masih banyak bulan suci Ramadan. Jadi pantas Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang berlalu bulan suci Ramadan dan masuk ke dalam bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan pengampunan dari bulan suci Ramadan, sungguh orang itu celaka dan rugi. Apa kata Rasulullah SAW? Amin, semoga dia menjadi umat yang celaka. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, saya tutup tempat ini, saya tutup musalla Baitul Ilm ini, saya tutup, lalu saya kumpulkan bapak-bapak 10 orang, lalu saya ambil 10 karung kelereng, lalu saya tumpahkan 10 karung kelereng tersebut. Tiba-tiba saya perintahkan bapak-bapak tolong ambil kelerengnya. 1 orang bilang, Pak Ustadz saya dapat 1 karung, yang kedua saya dapat 2 karung, yang ketiga dapat setengah karung, yang keempat bilang dapat cuma berapa biji. Tapi dari 10 itu datang 1 orang mengatakan badannya sehat, sedangkan umurnya masih muda. Lalu dia mengatakan kepada kami, Pak Ustadz, saya tidak dapat walaupun 1 kelereng saja. Kira-kira bagaimana orang seperti ini? Bagaimana kira-kira? Rugi. Berarti benar-benar malas. Kalau di bulan Sya'ban, kalau di bulan Dzulqa'dah, kalau di bulan Dzulhijjah, kalau di bulan Syawal, kalau di bulan Muharram, dan di bulan-bulan lain, pengampunan Allah untuk yaitu 7 orang, 10 banyaknya. 10 orang diberdirikan, 7 orang yang dapat, berarti ada 3 orang saja yang gak dapat. Cuma 7 kelerengnya. Kalau ada orang yang mana orang tersebut di bulan-bulan biasa banyaknya 100, tapi kelerengnya cuma banyak 10, dan itu sudah pasti ada 90 orang yang gak dapat. Bahkan bisa lebih daripada itu, bisa 1 orang mendapatkan 2 pengampunan. Tetapi di bulan suci Ramadan Allah obral itu pahala. Maka pantas Rasul sampai malaikat Jibril bela-belain turun dari langit, padahal 1 malaikat yang paling muda, yang paling bawah derajatnya, seandainya mengadahkan tangan ke langit sudah pasti Allah kabulkan. Tapi malaikat Jibril alaihissalam, penghulu malaikat, bela-belain turun ke dunia, bukan sebab wahyu, bukan sebab wahyu, tapi beliau turun bukan sebab wahyu, berdoa di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong aminkan doa saya. Sepenting itu doanya tersebut, sampai menamakan doa tersebut masuk cuma 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Maka setiap kita mengerjakan kewajiban, bapak-bapak, ibu-ibu, harus kita berhati-hati mengerjakan kewajiban itu. Karena di mana-mana bentuk kewajiban itu lebih sedikit daripada yang sunnah. Sedikit bentuknya kewajiban daripada yang sunnah. Kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, lebih banyak salat wajib apa salat sunnah?
pasti kita akan sepakat lebih banyak sholat sunnah. Ada sholat istikharah, ada sholat taubat, ada sholat witir, ada sholat duha, ada qiyamul lail, ada tahajud, ada tarawih, dan yang lain-lainnya. Kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, lebih banyak yaitu puasa wajib apa puasa sunnah? Pasti kita akan sepakat puasa sunnah lebih banyak. Kalau saya tanya lebih banyak kita berzakat apa bersedekah? Kita akan menjawab kita akan bersedekah lebih banyak. Tidak mungkin terjadi pembangunan masjid musalla Baitul Ilm ini dan bahkan semua masjid di Pulau Lombok kecuali sebab sedekah. Tidak mungkin zakat, karena zakat itu dari manusia menuju manusia. Tidak boleh dari manusia menuju pembangunan. Kalau ada amil zakat lalu uang zakat dikumpulkan untuk pembangunan masjid, maka hukumnya haram. Tidak boleh untuk pembangunan. Berarti masjid yang jadi-jadi di Pulau Lombok itu semua sebabnya sedekah. Ternyata lebih banyak kita sedekah daripada zakat. Sedikit bentuknya kewajiban. Lebih banyak waktu orang umroh atau waktu orang haji. Umroh kapanpun kita mau umroh bisa. Tapi haji, ada haji tamattu, kita umroh dulu baru kita naik haji. Ada waktu haji ifrad, kita haji dulu baru kita umroh. Ada haji qiran, yaitu kita haji berbarengan dengan umroh. Ternyata semua bentuk kewajiban itu lebih sedikit dari bentuk kewajiban, bentuk yang sunnah. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, sungguh rugi dan sungguh celaka seseorang yang dimana ba'diyah maghribnya keterima, sholat duhanya keterima, tapi sholat maghribnya tidak keterima. Sungguh celaka bagi seseorang puasa Senin Kemisnya keterima, tapi puasa wajibnya tidak keterima. Sungguh rugi seseorang umrohnya keterima, tapi hajinya tidak keterima. Dan sungguh celaka bagi seseorang yang mana sedekahnya keterima, tapi zakatnya tidak terima. Maka pantas Rasul mengatakan ketika masuk bulan suci Ramadan, agar kita berhati-hati masuk bulan suci Ramadan. Apa kata Rasul? Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Berapa banyak dari umatku yang mereka puasa, berarti banyak. Mereka puasa tapi tidak mendapatkan hasil dari puasa mereka, tidak mendapatkan gaji dari puasa mereka. Illal ju' wal atash, kecuali rasa lapar dan dahaga. Yang disebut rasa lapar sama Rasul, tidak semua orang puasa merasakan rasa lapar, tapi ada orang sampai derajat lapar, derajat haus, kata Rasul, nggak dapat pahala. Seperti dia berdiri tarawih panjang nggak dapat pahala, sudah berjus-jus tapi nggak dapat pahala. Rugi apa tidak itu? Maka setiap kita mengerjakan kewajiban bapak-bapak ibu, harus kita berhati-hati mengerjakan kewajiban itu. Ketahuilah, satu wajib yang keterima lebih afdal daripada ribuan sunnah yang keterima. Satu wajib aja, satu wajib yang kita keterima itu lebih afdal daripada ribuan sunnah yang keterima. Maka setiap kita mengerjakan yang wajib harus hati-hati, terutama masuk kepada bulan suci Ramadan. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, yang seharusnya banyak orang yaitu justru memaafkan itu setelah bulan suci Ramadan. Padahal harusnya sebelum masuk bulan suci Ramadan kita pasang status memaafkan. Jangan sampai kita menyimpan sesuatu, karena mohon maaf, dari kitab yang kami baca, dari kitab yang kami pernah baca, dan para ulama guru-guru kami yang kami pernah jumpai di majelis-majelis mereka, selalu mereka berpesan kepada murid-muridnya, hati-hati di malam pertama bulan suci Ramadan. Saya pun bingung, kenapa nggak dikatakan 10 malam terakhir? Hati-hati di malam pertama bulan suci Ramadan, hati-hati di sana. Ketika orang nunggu sidang itsbat mau tarawih pertama, para ulama mengatakan hati-hati di malam pertama bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah memandang setiap hati hamba-hambanya. Bukan dilihat pakaiannya, bukan dilihat jasadnya, tapi yang dilihat hatinya. Kalau di sana Allah dapati tidak ada rasa dendam dan putus silaturahim, maka Allah akan berjanji tidak akan mengadab hamba itu seumur hidupnya. Maka ini suatu fadilah yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar.
bahwa kita masuk bulan suci Ramadan harus kita hilangkan sifat-sifat sesuatu di dalam diri kita. Saling maaf memaafkan, ridho meridhai, ikhlas mengikhlaskan. Jangan sampai bulan suci Ramadan kita bawa sesuatu yang kotor di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam suatu athar hadis, dijelaskan orang yang bermaksiat di bulan suci Ramadan, berbuat dosa dengan sengaja di bulan suci Ramadan, maka tidak akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Padahal orang berbuat dosa di bulan-bulan biasa, tapi di bulan suci Ramadan tidak biasa. Diceritakan di dalam suatu athar hadis dijelaskan bahwa ada seseorang dicambuk oleh malaikat sebelum masuk ke dalam neraka, dicambuk, ditengkurapkan, terbalik badannya. Makanya dilarang seseorang tidur dalam keadaan terlungkap. Dicambuk badannya, maka dia teriak, lalu dia merangkak ke depan Rasulullah SAW, menarik gamis Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Lalu dia mengatakan, syafi'ni ya Rasulullah, berilah saya syafaat ya Rasulullah. Maka Rasul melihatnya pada saat tersebut, ternyata wajah umatnya. Maka Rasul mengangkat tangan pada saat tersebut, ingin memberi, yaitu umatnya syafaat. Apa kata malaikat yang mencambuk dia tersebut? Ya Rasulullah, jangan kau berikan dia syafaat. Engkau tidak tahu dosa apa yang dia kerjakan. Dosa apa yang dia kerjakan, wahai malaikat? Dia pernah bermaksiat di bulan suci Ramadan. Maka Rasul langsung membalik tangan beliau. Beliau mengatakan, barikni an ummati, saya terlepas kepada semua umatku yang bermaksiat di bulan suci Ramadan. Makanya ada seorang yang bernama Muhammad di zaman dahulu, yaitu ada yang mengatakan setelah zaman tabi'in, ada yang mengatakan setelah zaman tabi'ut tabi'in, ada seorang Muhammad namanya bagus, tapi Masya Allah nakalnya minta ampun. Nakal, semua bentuk maksiat dia kerjakan. Tapi begitu masuk bulan suci Ramadan, dia ganti pakaiannya dengan pakaian muslim. Dia duduk terawih paling pojok, kerjaannya nangis saja. Kata imam bilang, siapa tuh yang nangis itu? Muhammad yang gak pernah naik masjid, sekarang naik masjid. Pokoknya setiap masuk bulan suci Ramadan, dia langsung bertobat nasuha. Diajak sama temannya minum, diajak teman-temannya mencuri, dia tidak katakan saya tidak mau, ini bulan-bulan mulia. Tapi begitu Idul Fitri, langsung dia kerjakan dosa, kambuh lagi. Subhanallah. Bulan datang tahun kedua, begitu juga. Subhanallah, qadarullah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika tahun ketiga, ketika dia mendengar ceramah, tepatnya di 10 malam terakhir, Allah cabut nyawanya dalam kondisi umurnya masih di atas 40, di bawah 50 tahun. Wafat tuh Muhammad. Banyak orang yang mengantari jenazahnya, dari kalangan ulama, dari kalangan orang yang kurang bagus, nganterin dia. Sampai orang-orang bertanya, kok rame betul jenazahnya ini, siapa yang meninggal, kiai siapa? Sampai preman datang, yang nakal-nakal datang. Sudah bubar jenazahnya, udah ditakziah, teman-teman yang nakal itu duduk berdiri di depan pemakamannya sambil bicara, ngomong satu persatu. Muhammad, nggak ada teman saya ngadu ayam sekarang. Muhammad, nggak ada teman saya mencuri sekarang. Muhammad, nggak ada teman saya yaitu minum khamar. Muhammad, semua ngomong seperti itu. Tapi sekarang saya berjanji Muhammad, saya berhenti di depan makam engkau, saya berhenti untuk melakukan maksiat. Begitu mulia engkau dicabut nyawa engkau ketika pulang kau terawih di bulan suci Ramadan di 10 malam terakhir. Begitu irinya saya dalam kondisi engkau wafat. Subhanallah, qadarullah, bapak-bapak, ibu-ibu. Hampir kebanyakan mereka berjumpa di dalam mimpi tentang Muhammad. Ketika mereka tanya, kenapa? Apa yang kau diberikan sama Allah? Mereka mengatakan, Muhammad, saya diberikan derajat yang begitu tinggi disebabkan menghormati bulan suci Ramadan. Maka masuknya bulan suci Ramadan, kita hormati bulan tersebut. Ingatkan anak-anak kita, jangan main petasan, jangan taruhan di pinggir jalan, jangan lomba lari tengah malam, jangan taruhan yaitu taruhan bola di tengah jalan. Jangan sampai anak-anak kita izinnya tarawih tapi ya Allah main-main ke tempat di luar. Perlu kita menjaga anak-anak kita di zaman saat ini. Zaman yang penuh harus kita lebih banyak sabar. Kita perlu banyak sabar. Kemarin
Datang orang ke pondok pesantren kami sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi saya sudah nggak enak badan. Sebenarnya tadi saya nggak mau hadir. Tadi malam saya nggak bisa hadir juga di pengajian. Cuma saya nggak enak. Datanglah ke tempat ini. Kemarin pagi satu orang datang ke pondok pesantren kami. Dia mengatakan, Ustadz, saya udah umur 60 kok saya banyak ujian sekarang Pak Ustadz. Maka saya katakan di tempat saat ini kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah. Harus banyak sabar kalau di zaman saat ini. Sabar sama anak, sabar sama mertua, sabar sama menantu, sabar sama orang tua, sabar sama suami, sabar sama istri, sabar sama tetangga, sabar sama teman, sabar sama bawahan, sabar intinya. Orang yang sabar pahalanya paling besar. Dan orang yang paling sering marah, cepat marah, itu orang hidupnya nggak bahagia. Orang kalau mau hidup bahagia, jangan gampang marah. Jangan sedikit-dikit marah. Jangan sedikit-dikit marah. Kurangi marah. Terutama di bulan suci Ramadan. Jangan sering marah. Ingatkan anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita untuk tarawih, untuk qiyamul lail, untuk mengerjakan amal-amal soleh. Mudah-mudahan yaitu tarhib Ramadan ini menjadi bekal kita, yaitu menjumpai bulan suci Ramadan dan kita dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pesan saya cuma 4, ibu-ibu, bapak-bapak, boleh dicatat pesan ini, mudah-mudahan jadi bekal. Yang pertama, di bulan suci Ramadan perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat apa? Sunnah. Yang kedua, di bulan suci Ramadan perbanyak sodakoh. Perbanyak sodakoh. Bagi takjil ke masjid, bagi takjil ke musalla, bagi takjil ke tempat anak yatim, bagi sarung, bagi beras. Yang ketiga, banyak membaca Quran. Yang keempat, yang terakhir, tolong jangan tunda sholat fardu kita. Jangan tunda sholat fardu kita. Terutama sholat maghrib. Terutama sholat maghrib. Terutama sholat maghrib. Kenapa sholat maghrib Pak Ustadz? Karena semua masjid yang paling ramai itu maghrib, kecuali bulan suci Ramadan. Sholat yang paling sepi itu di masjid. Sholat apa? Maghrib. Bahkan ada imam begitu salam langsung doa. Pas ditanya kenapa Bapak Imam gak zikir, takut kembah pelecing saya Pak Ustaz. Gara-gara seperti ini. Dan banyak orang di rumah sholat maghribnya dekat azan sholat isya. Dekat azan sholat apa? Dekat-dekat azan sholat isya. Sekaligus dah mau terawih. Hati-hati. Yang 4 ini tolong ingatkan. Perbanyak sholat sunnah, duha, witir, taubat, tasbih. Perbanyak sodakoh, perbanyak baca Quran. Dan yang keempat yaitu jangan tunda sholat fardu kita, terutama sholat maghrib kita. Sholat maghrib di bulan suci Ramadan adalah sholat yang paling bahaya, karena banyak orang yaitu menunda sholat maghrib. Bahkan ada seseorang yang dia sholat tarawih tapi belum sholat isya. Dia sholat tarawih tapi belum sholat isya. Ditanya, Bapak kenapa sholat tarawih? Kan ini sudah mulai Pak Ustaz. Iya, syarat orang tarawih kita sudah sholat isya. Tidak sah tarawih kita kalau kita belum sholat isya. Karena masjidnya sudah mulai dia langsung tarawih. Nanti setelah tarawih baru dia sholat isya. Tidak boleh seperti itu. Harus sholat isya dulu, baru sholat apa? Tarawih. Mudah-mudahan pengajian kita tarhib Ramadan ini menjadi bekal kita, yaitu menyambut bulan suci Ramadan tambah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami mohon sekali lagi Bapak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 10 Mataram, pada hari ini lagi berbahagia bagaimana salah satu
tujuan utama dari pendidikan adalah bagaimana kita ada dua faktor gitu. Yang pertama kita bagaimana mengembalikan manusia di posisinya kembali menjadi seorang manusia. Yang kedua pada hari ini kita telah menyaksikan bersama-sama bahwa melibatkan Tuhan dalam pendidikan ini yang sangat penting. Ini salah satu bagaimana musola ini bisa terbangun. Lagi tadi disampaikan, saya mendengar sayup-sayup gitu. Ini bagian dari apa yang disampaikan oleh Habib Hasan gitu kan, tentang bab sedekah gitu kan. Ya, semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang amal jariahnya ya, yang tertanam di musola Baitul Ilmi ini adalah bagian dari kebaikan untuk melahirkan kebaikan seterusnya gitu. Semoga ini bagian dari kebaikan manusia kita untuk mampu merakit lagi kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan gitu, Al-Mukarram Habib Hasan Al-Idrus yang pada hari ini telah mampu memberikan kita bagaimana pentingnya yang kita sebut dalam dunia pendidikan adalah afektif. Ya, pada hari ini kita disiram terhadap kecerdasan hati kita, gitu kan. Bagaimana fungsinya kita sebagai seorang manusia, bagaimana fungsinya kita, bagaimana seorang hamba, bagaimana fungsinya kita juga sebagai seorang makhluk pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pendidikan yang sudah hadir di tempat ini, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan beserta Kabid PAUD, ya, yang sahabat-sahabat saya yang saya cintai, Kepala Sekolah SMP Sekota Mataram dan beberapa bagian dari Kepala Sekolah SD yang ada di wilayah Kecamatan Ampenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan syukur kita hadirkan kepada bersama kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini mengumpulkan kita agak double kita hari ini gitu kan. Yang telah mengumpulkan kita di rumah ibadah yang namanya sekolah, di rumah ibadah yang kita akan bangun, yang kita akan resmikan dengan nama Baitul Ilmi pada hari ini gitu kan. Ya sejatinya teman-teman ini beri contoh juga sama teman-teman dari kepala sekolah yang lain khususnya SMP gitu. Yang saya ingat kemarin apa yang dibisikkan oleh Pak Haji Hamim gitu. Bagaimana pengalaman beliau ketika di SMP 7, ketika dengan sangat bangganya membangun sebuah musola di SMP 7. Pada saat itu jadi wali kotanya Bapak almarhum Haji Muhammad Ruslan gitu kan. Nah, mungkin hari ini adalah bagian aplikasi ya pendidikan ketuhanan yang ada di sekolah kita, bahwa beliau dulu ditegur kalau tidak salah paminya, ditegur ya kenapa harus buat musola di belakang gitu. Ya, karena bagian dari kebanggaan sebuah pendidikan itu ketika musolanya ada di depan. Ya, alhamdulillah Pak Haji Hamim telah membuktikan mengaplikasikan apa pesan dari almarhum Bapak Haji Muhammad Ruslan pada saat itu pada hari ini. Ya, mungkin ini bagian dari apresiasi beliau yang sudah menjalankan amanah, terutama menjadi seorang manusia untuk berbuat baik bagi manusia yang lainnya. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sama bapak-bapak ibu-ibu gitu kan. Akhiri kalam ya pada hari ini sambutan dari Bapak Kadis yang seharusnya ada di tempat ini, kebetulan beliau mohon izin Pak Kepala tidak bisa hadir pada hari ini karena pada hari ini ada rapat koordinasi di sekretariat kantor wali kota ya, terkait masalah bagaimana pembangunan pendidikan terhadap jenjang yang kebetulan kita sebut yang kita khawatirkan adalah refocusing ini. Ya, insya Allah lah ada dua gitu kan, yang tidak tersentuh adalah ada dua terkait masalah dunia pendidikan dan kesehatan. Ya sama-sama mudah-mudahan kita pada hari ini ya, di tempat yang baik ini kehadiran kita disebut bagian berkah kita semua, bagian dari kebaikan semua untuk dapat membuat kebaikan-kebaikan yang lain di tempat kita berada. Ya di kalam saya sebagai wakil dari Pak Kadis sudah hadir di tempat ini. Ya sama-sama kita membaca alhamdulillah untuk pada hari ini terhadap peresmian pembangunan musola Baitul Ilmi ini. Ya sama-sama kita melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kabid Pendidikan. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih dan acara dilanjutkan. Pemotongan pita sebagai simbol peresmian perpustakaan dan renovasi kami dan mengelola pendidikan yang lebih baik, anak-anak yang berakhlak. Amin. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Kepala Bidang, Ibu Kepala Bidang bersama-sama membuka pintu barokah dengan membuka pintu menggunting pitanya. Kami persilakan. Jadi Pak Kabid.
Iring bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan semua ini barokah. Madam stoek lah. Hadap sini Pak. Oke. Oke. Memoris sana. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya Allah sudah menyiapkan 3 ya. Ngiring Pak Afif. Ngiring Pak Dewan, kita sama-sama membuka pintu rahmatnya Allah di masalah ngiring. Ngiring Pak sama Pak Mukarram. Bapak Ibu para undangan sekalian, inilah secara simbolik peresmian perpustakaan dan renovasi musola Baitul Ilmi. Alhamdulillah. Mari saya Kami para tamu hadirin imtak dan sholat dulu berjamaah menyaksikan musola Penten Bersnap Baitul Ilmi. Jumat ini Pak. Sila Pak Dewan ini. Sila Pak Dewan Pendidikan. Bapak Pak Nasrul sila. Terima kasih semua dari Arab-Saudi. Jadi memang sengaja tidak kita isi semuanya untuk berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang punya buku keagamaan untuk bisa disumbangkan untuk mengisi lemari yang masih kosong ini. Yang sebelah selatan ada ketemu, tinggal ada yang dua. Kemudian sekali lagi terima kasih Pak Dewan sudah membantu menurunkan impian kita yaitu sekolah, kemudian perpustakaan sekolah sekalian. Tapi juga supportnya ketika Pak juga sebagai Paul juga tahu. Terima kasih atas support perusahaan. Oke, terima kasih. Selanjutnya mari kita kembali ke depan lab IPA. Nah, kita praktek sana mungkin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram. Yang saya hormati Pak Dewan Dapil Ampenan, ini di kampung saya, sama-sama di Pejeruk ya. Bapak dari Kapolres, dari Dandim, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, ini SD Sirpi genap ini ya. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita pada dari pagi sampai siang. Ini merupakan kesyukuran dari Pak Kepala SMPN 10 Mataram ya, untuk istilahnya roah ini ya. Telah selesainya direnovasi musola SMPN 10 Mataram. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Allah dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya. Pak Kepala SMPN 10 Mataram, singkat saja ini karena sudah pertama kita harus bersyukur bahwa perkembangan SMPN 10 Mataram sudah sangat pesat, perkembangan dari infrastruktur sarana maupun ini merupakan layanan pemenuhan atas kebutuhan anak-anak kita di SMPN 10 Mataram. Mudah-mudahan Bapak Kepala SMP yang lain juga tidak cemburu
Ya mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu motivasi Bapak Kepala SMP-SMP yang lain untuk melakukan pembenahan sarana dan prasarana sekolah ya. Mungkin saya ingin menceritakan sedikit Pak Kepala ya, bahwa untuk anggaran tahun 2025 ya memang di beberapa titik di Kota Mataram, karena ini adalah pintu masuk ya sekolah dari Lobar ke Mataram, maka sekolah ini harus kita benahi ya. Ya mungkin tahun depan ini bangunan depan kita akan coba renovasi ya. Siapapun jadi kepala sekolah, yang mungkin Pak Kepala SMP 10 tidak berada di sini juga, tidak berada tetap di sini ya. Siapa tahu ya ke depan siapapun yang memimpin, tentu ini sekolah harus kita rawat, kita jaga ya. Yang kedua juga di beberapa pintu ya, dari selatan, utara, timur, ini sekolah-sekolah harus kita perbaiki ya, agar anak-anak kita yang berada di Kota Mataram merasa aman, nyaman, mendapatkan pendidikan ya. Ini itu tujuan utamanya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu kepala sekolah, mari kita tingkatkan kualitas pembelajaran kita, bukan hanya sebatas seremoni saja ya. Mungkin acara-acara seremoni itu kita perkecil ya, jangan kita terlalu banyak mengadakan acara seremonial, tetapi kualitas pembelajaran di kelas kita abaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi selamat menempati ya, terus perbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan di musola ini, karena musolanya sudah besar. Apalagi sebentar lagi tadi saya rapat di ruang kendali tentang pembelajaran di bulan suci Ramadan. 5 hari Bapak Ibu yang saya hormati ya, menindaklanjuti surat keputusan bersama 3 menteri, Menteri Pendidikan Dasar, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Kami kemarin sudah ditandatangani oleh Pak Wali tanggal 3 Februari bahwa kegiatan di sekolah nanti pada bulan suci Ramadan 5 hari pertama anak-anak belajar secara mandiri di rumahnya. Kegiatan-kegiatan itu tolong dirancang oleh kepala satuan pendidikan masing-masing, seperti misalnya buka bersama keluarganya, kemudian sholat taraweh, tadarus. Ini kegiatan-kegiatan selama kegiatan mandiri apa saja yang diberikan tugas oleh satuan pendidikan masing-masing ya. Sampai kegiatan sahur bersama itu Pak Habib ya. Jadi itu yang dirancang untuk kegiatan mandiri di rumahnya. Belajar mandiri bukan libur ya. Ya kalau bahasa lainnya libur sudah itu, tapi anak-anak supaya tidak terlalu liar di rumahnya agar bisa diawasi oleh orang tua, kemudian diawasi oleh masyarakat juga, itu harapan kita. Kemudian tanggal 6 sampai 25 Maret itu belajar di sekolah ya. Tentu ini juga banyak kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa anak-anak. Ya kegiatan-kegiatan belajar mungkin tidak usah terlalu banyak, tetapi kegiatan bagaimana jam 8 mulai belajar disambut dengan kegiatan keagamaan bagi yang muslim, mungkin baca Yasin, ayat-ayat pendek, dilanjut dengan kegiatan keagamaan yang lain, baru nanti proses pembelajaran dilaksanakan ya. Kemudian nanti ada pasca kita masuk itu Bapak Ibu ya, ada libur selama 8 hari itu ya, menyambut Idul Fitri. Ini juga kegiatan-kegiatan ini harus diisi oleh kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan iman dan takwa anak-anak. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah merancang buku, mungkin tidak usah buku yang dibeli ya, pakai buku biasa saja ya. Dalam rangka ini juga nanti ujung-ujungnya orang tua minta beli ini beli itu, ini yang kita hindari juga. Lebih baik memanfaatkan beli buku tulis satu
itu diisi oleh kegiatan-kegiatan anak kita. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.